Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Yang saya hormati Bapak dosen pembimbing yaitu Ustadz Dedi Afdal dan teman-teman abang-abang yang saya muliakan. Baiklah, saya Maulid Rizal Dikanya, NIM 1916010028 dari kelompok 8 Syarah Hadis, yang mana akan mempresentasikan atau menjelaskan hasil diskusi dari kelompok kami. Yang mana judul kelompok kami ialah judul materi dari kelompok kami, transaksi jasa dalam Islam. A. Sewa menyewa atau ijarah. Yang pertama, pengertian dan dasar hukum ijarah. Ijarah berasal dari kata al-ajru, berarti al-iwad, upah atau ganti. Wahbah Az-Zulahi Zuhaili menjelaskan ijarah menurut bahasa yaitu ba'i al-manfa'ah yang berarti jual beli manfaat. Sementara itu pengertian ijarah menurut istilah adalah akad yang lazim atau sesuatu manfaat pada waktu tertentu dengan harga yang tertentu. Ijarah menurut Nafiyah adalah akad terhadap suatu manfaat dengan adanya sebuah ganti. Golongan Malikiyah berpendapat ijarah adalah pemilikan terhadap manfaat sesuatu yang diperbolehkan sampai waktunya tertentu adanya sebuah kegantian. Sedangkan Syafi'iyah mengemukakan ijarah adalah akad atas manfaat yang dibolehkan dengan imbalan yang diketahui. Berdasarkan nas-nas di atas atau para ulama ijma tentang kebolehan ijarah karena manusia senantiasa membutuhkan manfaat dari suatu barang atau tenaga orang lain. Ijarah adalah salah satu bentuk aktivitas yang dibutuhkan oleh manusia karena adanya manusia yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya kecuali melalui sewa menyewa atau upah mengupah. Terlebih dahulu, transaksi ini berguna untuk mengingatkan kesulitan yang dihadapi manusia dan termasuk salah satu bentuk aplikasi tolong-menolong. Poin yang kedua, rukun dan syarat ijarah. Agar transaksi sewa menyewa atau upah mengupah menjadi sah, hamsnya terpenuhi, rukun dan syaratnya. Adapun yang menjadi rukun ijarah menurut Hanafiyah adalah hijab dan kabul dengan lafaz ijarah atau istijar. Rukun ijarah ada 3 menurut jumhur ulama. Yang pertama ialah akidan yang terdiri dari muajir dan mustajir. Yang kedua ma'akud alaih yang terdiri dari ijarah dan manfaatnya. Yang ketiga sik terdiri dari ijab dan kabul. Lanjut, A. 2 orang yang berakad, muajir dan mustajir. Yang B. Sesuatu yang diakadkan atau barang dan pekerjaan diisyaratkan. Yang C. Upah atau imbalan. Selanjutnya poin yang ketiga, ujarah ala tahah. Transaksi ijarah berkaitan dengan penghargaan atau jasa yang telah diberikan oleh seseorang atas prestasi atau jasa dari pekerjaannya. Dalam hal ini timbul persoalan bagaimana hukum mengaji orang yang menerima upah dari perbuatan yang telah mereka lakukan, taat kepada Allah. Terjadinya perbedaan pendapat ulama tentang hukum melakukan ijarah dalam masalah mengajarkan Al-Quran karena hal tersebut adalah perbuatan yang diketahui dengan hal-hal yang tertentu. Poin selanjutnya, poin yang keempat, aplikasi ijarah pada perbankan syariah. Akad ijarah dipublikasikan dalam perbankan syariah pada pembiayaan dan IMBT. Pembayaran ijarah diluncurkan berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 09 tentang pembiayaan ijarah. Dalam fatwa ini dinyatakan bahwa ijarah merupakan pemindahan hak guna manfaat atas suatu barang dalam hal tertentu dengan pembayaran sewa ijrah tanpa
tanpa diikuti dengan penindasan. Pemindahan ijarah dapat melakukan operating loss maupun financial loss. Pada umumnya, bank syariah lebih banyak menggunakan IMBT karena lebih sederhana dalam pembekuannya. Selain itu, bank tidak direpotkan untuk mengurus pemeliharaan aset baik pada saat leasing maupun sesudahnya. Menurut Muhammad Usman Syabir Al-Hajar Al-Muntahi Bil At-Tamli adalah bank syariah menyediakan barang yang akan disewakan kepada nasabah sampai waktu tertentu dengan tambahan ijrah misli atau fee. Atas dasar nasabah dapat memiliki barang setelah berakhir waktu sewa dengan akad baru, yakni akad jual beli. Poin selanjutnya, poin kelima, yaitu berakhirnya ijarah. Ijarah berakhir karena sebab-sebab sebagai berikut. A. Menurut Hanafiyah, akad ijarah berakhir dengan meninggalnya seseorang dari dua orang yang berakad. Ijarah hanya hak-hak ini dapat diwariskan karena kewarisan berlaku yang dimiliki tiga jumhur ulama. Yang berpendapat adalah ijarah adalah lazim atau mengikat para pihak seperti dengan halnya jual beli tersebut. B. Akad ijarah. Akad ijarah berakhir dengan menarik kembali, atau ijarah adalah akad muawadah. Di sini terdiri dari proses pemindahan benda dengan benda sehingga memungkinkan untuk ikalah, seperti pada akad jual beli. Yang C. Sesuatu yang disewakan hancur atau mati, misalnya hewan sewaan mati atau rumah sewaan hancur. Apabila ijarah telah berakhir waktunya, penyewa wajib mengembalikan barang sewaan utuh seperti semula. Barang sewaan seperti sebidang tanah pertanian yang ditanami dengan tanaman boleh ditangguhkan sampai buahnya bisa dipetik dengan pembayaran yang sebanding dengan tenggang waktu yang telah diberikan. Baiklah, saya akan membacakan salah satu hadis Ibnu Majah nomor 2155, yang mana bunyinya ialah An-Nabi sallallahu alaihi wasallam tajama wa'ta al-hajma ajrahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan bekam dan memberikan upah kepada tukang bekamnya. Terima kasih, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.